Perakiraan cuaca Sulsel 6 Oktober 2025, beberapa daerah potensi hujan. Sosper PUG, Irmawati tekankan kesetaraan gender di tengah arus disinformasi. PLN dorong interkoneksi ASEAN Power Grid untuk akselerasi transisi energi bersih. API dorong masjid jadi motor pemberdayaan sosial. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Makassar memperkirakan cuaca Sulsel pada Senin, 6 Oktober 2025, umumnya akan didominasi kondisi cerah berawan, dengan potensi hujan ringan di beberapa daerah. Pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulsel diperkirakan cerah berawan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di 2 kabupaten yakni Bone dan Wajo. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca masih didominasi cerah berawan. Meski demikian, BMKG mengingatkan adanya potensi hujan ringan di wilayah Maros, Luwu, Luwu Timur, Pinrang, Sidrap, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Daerah Luwu Utara dan Enrekang, bahkan diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang. Pada malam hari, cuaca di sebagian besar daerah diperkirakan berawan. Hujan ringan berpotensi turun di wilayah Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, dan Enrekang. Kondisi berawan juga diprediksi berlanjut hingga dini hari, dengan peluang hujan ringan di 2 wilayah yakni Luwu Utara dan Luwu Timur. Suhu udara di Sulawesi Selatan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Anggota DPRD Kota Makassar, Irmawati Sila, menggelar sosialisasi peraturan daerah, Sosper, Angkatan 8 tahun 2025 yang membahas Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, PUG, dalam pembangunan. Kegiatan ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh perempuan, perwakilan lembaga swasta, serta instansi pemerintah, berlangsung di Hotel Almadera, Minggu 5 Oktober. Irmawati mengajak peserta memahami substansi pengarusutamaan gender, PUG, sebagai fondasi pembangunan yang inklusif. Ia memulai dengan pertanyaan sederhana namun reflektif kepada peserta. Srikandi Hanura itu menekankan bahwa perjuangan kesetaraan gender bukan hanya persoalan jabatan, tetapi tentang pemberian ruang dan kepercayaan terhadap kemampuan perempuan. Ia mencontohkan sejumlah pejabat perempuan yang kini menduduki posisi strategis di Kota Makassar, termasuk kepala dinas dan pimpinan lembaga publik, hingga wakil wali Kota Makassar saat ini. Ia juga menyoroti bahwa dalam pelaksanaan PUG, pembentukan pokja gender di tingkat pemerintahan dan masyarakat menjadi sangat penting. Perempuan, kata dia, harus berperan aktif dalam pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan. Meski jumlah legislator perempuan di DPRD Makassar belum mencapai 30%, Irmawati menilai arah perubahan sudah positif. Kita sudah mendekati angka itu. Artinya, partisipasi politik perempuan semakin meningkat dan harus terus didorong, tambahnya. PT PLN, Persero, menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya integrasi sistem kelistrikan hijau lintas negara di Asia Tenggara melalui pembangunan ASEAN Power Grid sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat tercapainya Net Zero Emissions. Hal ini tercermin dalam agenda The 41 ST Heads of ASEAN Power Utilities Authorities, HAPUA, Council Meeting yang digelar di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat 3 Oktober. Eksekutif Direktur ASEAN Center for Energy, ACE, Insinyur TS Abdul Razid Dawud menyampaikan bahwa ASEAN Power Grid merupakan salah satu tonggak penting integrasi energi di kawasan Asia Tenggara untuk mewujudkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bersih di masa depan. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Wanhar menyampaikan bahwa hasil dari HAPUA Council Meeting tahun ini akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan target dan strategi baru ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation, APAEC, Phase 3 2026-2030 khususnya terkait program ASEAN Power Grid. Wanhar menambahkan pada 43 RD ASEAN Ministers on Energy Meeting, AMEM, para Menteri Energi ASEAN akan menandatangani dan mengesahkan dan hancet Memorandum of Understanding of ASEAN Power Grid. Sementara itu, Direktur Utama PLN,
Darmawan Prasojo menyampaikan bahwa saat ini Indonesia tengah melakukan transformasi besar untuk mewujudkan swasembada energi yang berkelanjutan. Darmawan menjelaskan bahwa hingga 2034 Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 60. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau biasa disapa API, kembali menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur keagamaan sebagai bagian dari visi besar pemerintah kota dalam membangun masyarakat yang religius, berdaya, dan inklusif. Pesan itu disampaikannya saat meresmikan Masjid Umar Al-Faruq dan Aula Andi Ahmad di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Minggu, 05.10. Peresmian dua fasilitas publik ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat sarana ibadah sekaligus memperluas akses sosial di kawasan Timur Makassar. API menyebut, keberadaan masjid di tengah masyarakat tidak boleh hanya dimaknai sebatas rumah ibadah. Lebih dari itu, masjid harus tampil sebagai pusat solusi sosial, tempat menyatukan umat, menumbuhkan solidaritas, serta menggerakkan ekonomi keumatan. Ia mengajak masyarakat agar menjadikan masjid sebagai ruang interaksi positif. Mulai dari kegiatan pengajian, pendidikan anak, hingga pelatihan keterampilan berbasis ekonomi umat. API juga memberikan apresiasi kepada komunitas pengusaha muslimah dan pengurus masjid yang aktif mengembangkan kegiatan keumatan di wilayah Tamalanrea. Ia menilai sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis masjid. Ia menegaskan, ke depan Pemkot Makassar akan memperbanyak dukungan terhadap inisiatif ekonomi umat yang berlandaskan prinsip syariah, agar kegiatan keagamaan tidak hanya berhenti pada ritual,